Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bertemu kembali kita dengan saya Wi Arifah Rahayuningsih akan menyampaikan pembelajaran IPA kelas 8 dengan materi gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Marilah kita ikuti bersama-sama. Gerak pada hewan. Bergerak merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Hewan bergerak dengan berbagai cara, misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Coba kamu perhatikan gerak hewan air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan darat. 1. Gerak hewan dalam air. Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah torpedo atau streamline, yang memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Dua, gerak hewan di udara. Tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis di udara. Salah satu cara untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Tiga, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang, memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel tumbuhan daun Hydrilla verticillata yang dapat dideteksi dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Yang berikutnya adalah gerak higroskopis. Adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya, pecahnya kulit
buah macar air. Yang ketiga yaitu gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Pembahasannya sebagai berikut. 1. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Contoh: A. Gerak fototropisme, gerak tumbuhan ke arah cahaya. Contohnya, arah ujung tumbuhan menuju ke arah cahaya. B. Gerak geotropisme adalah gerak yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Ada dua, yaitu geotropisme negatif, contohnya pada ujung batang tumbuhan yang menjauhi bumi, dan gerak tropisme positif, yaitu ujung akar tumbuhan menuju ke dalam bumi, disebut geotropisme positif. Yang C, gerak hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan air. Contohnya, tumbuhan yang disiram, maka ujung akar akan menuju ke rangsangan air. Yang D, gerak tigmotropisme adalah gerak membelit ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan ajir atau batang tumbuhan lain. Contohnya, maaf ini untuk gambarnya salah ya. Contoh gerak tigmotropisme adalah seperti tumbuhan markisa merambat. Contoh lain seperti ujung tanaman kacang panjang yang membelit pada anjang-anjang. Yang berikutnya adalah E, gerak kemotropisme, gerak tumbuhan ke arah rangsangan berupa zat kimia. Contohnya pada tumbuhan yang diberikan pupuk, beberapa hari kemudian akar akan menyebar lebih banyak. Yang berikutnya adalah gerak taksis, adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Yang ketiga, gerak nasti adalah gerak yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya, A. Gerak seismonasti adalah gerak akibat rangsangan sentuhan. Contohnya, pada tumbuhan putri malu, jika disentuh bagian daunnya, maka dia akan langsung mengatup. Yang B, gerak niktinasti, nikti gelap. Jadi gerak yang dikendalikan oleh interaksi antar lingkungan dan waktu biologis. Contohnya pada tumbuhan petai Cina, pada sore hari dia akan mengatup daunnya karena lingkungan yang gelap atau nikti. Contohnya pada tumbuhan ini juga, kalau pada siang hari seperti ini, dan kepada malam hari dia akan mengatup. Yang berikutnya adalah gerak fotonasti atau gerak akibat rangsangan cahaya. Contohnya pada bunga pukul 4. Yang D, gerak termonasti, gerak akibat rangsangan suhu. Contohnya pada bunga tulip, dia akan mekar pada suhu tertentu. Demikianlah. Terima kasih. Demikianlah setelah kita ikuti bersama-sama
Untuk selanjutnya, pengembangannya silakan kalian baca di buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 1 halaman 44 sampai dengan halaman 64 dan juga buku referensi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.